Halo, apa kabar saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya selalu menyapa saudara di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera Allah melimpah untuk kita semua. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, dan saya mau bertanya terlebih dahulu kepada saudara, sekalipun saya tidak melihat secara langsung lewat YouTube ini, namun saya ingin bertanya, apakah keadaan saudara saat ini? Bagaimana keputusan saudara? Apakah saudara masih bisa bersuka cita? Apakah saudara masih bisa menerima kenyataan yang saudara alami sampai saat ini? Mungkin tekanan yang bertubi-tubi, rintangan hidup, atau tantangan hidup. Bagaimana? Apakah kita bisa ambil keputusan untuk tetap bersuka cita? Ya, tapi ini doa saya, yaitu tetaplah bersuka cita. Apa sebabnya? Karena nama kita terdaftar di kerajaan sorga. Haleluya, itu doa saya saudara. Karena iman Kristen harus jelas, yaitu bersuka cita bukan soal faktor eksternal atau faktor luar, tetapi bersuka cita karena nama kita terdaftar di sorga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ingatkah saya pernah buat di YouTube ini atau di channel YouTube mengenai hidup bukanlah siapa-siapa, namun aku dipercaya memiliki kuasa. Jadi kita bangga karena ada kuasa dalam hidup kita, tetapi kebanggaan kita bukan soal milik kuasanya, namun karena kita bersuka cita, yaitu nama kita terdaftar di sorga. Jadi itu yang membuat kita bisa, karena nama kita terdaftar di sorga. Jadi saudara, mungkin banyak orang yang bersuka cita karena naik jabatan, harta yang berlimpah, dan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau kita bersuka cita bukanlah hanya sekedar yang dunia katakan, tetapi sukacita kita karena nama kita terdaftar di sorga. Puji Tuhan, itu yang saya akan bagikan renungan firman Tuhan, yaitu temanya bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi puji Tuhan saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu sempurna, yang begitu besar dalam hidup kami, tidak terjangkau dengan kemampuan manusia, tapi kami yakin, kami terima dengan iman bahwa Engkau Allah yang benar-benar hidup dan akan memerintah selama-lamanya di dalam kehidupan manusia, yaitu di kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersuka cita, bukan soal faktor dari luar saja, tetapi kami bersuka cita karena nama kami terdaftar di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, itu yang paling indah di dalam kehidupan ini. Karena harta yang sesungguhnya adalah nama kami terdaftar di sorga. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang berbicara bagi kami, sehingga firman yang kami dengar, kami perkatakan itu berasal dari Tuhan. Dan orang yang mendengar diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diurapi Tuhan, diberikan Tuhan pengertian, pewahyuan yang benar. Dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, saya selalu atau terbawa dengan rasa sukacita, karena intinya memang adalah keputusan hati kita tetap bersukacita. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Judul Alkitab dikatakan kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar, ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan, ini konteksnya berbicara tentang di mana Tuhan sedang mengutus para murid-muridnya. Tentu kita mengenal Kristus bukanlah sekedar agama atau agamawi atau agama Kristen. Tetapi kata Kristen adalah kita mau dimuridkan, mau dibentuk, mau diajar. Jadi pada saat itu Tuhan sedang membawa mereka, mengajar mereka, melatih mereka untuk bersaksi bahkan sampai ke seluruh dunia. Jadi Tuhan ajarkan semua, minimal dimulai dari dua orang supaya yang satu lemah, yang satu bisa menopang. Jadi saudara, dan Tuhan juga mengajar, yaitu biarlah kalian pergi dan ingat, kalian aku utus seperti atau aku akan mengutus, yaitu seperti anak domba di tengah serigala. Artinya saudara, kita bukan diajar untuk mengintai, bukan. Tetapi kita diajar supaya kita memiliki hikmat bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita mau saksikan nama Tuhan, kita harus sifatnya seperti anak domba. Jangan gegabah, jangan langsung cepat-cepat ambil ego kita, tetapi Tuhan ajar kita seperti anak domba, di mana anak domba harus diajar dulu supaya kita punya hikmat dulu dari Tuhan, sehingga kita keluar, kita menjadi garam dan menjadi terangnya Tuhan. Dan murid-muridnya juga bergembira di ayat ini. Dikatakan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Memang kita bangga, ini adalah karunia dari sorga yang dipercayakan kepada kita. Dan itu tidak semua orang bisa dipercaya, tetapi saudara yang beriman, lahir baru, hidup di dalam kebenaran, Tuhan berikan dengan cuma-cuma, bukan dari dunia, dari sorga, yaitu pemilik namanya Tuhan Yesus. Jadi kita diberikan karunia, kuasa, sehingga setan semua tunduk kepada nama Yesus Kristus. Dan kita juga bangga, kita dapat bagiannya, sehingga kita senang, bersuka cita. Dan dikatakan lagi, Yesus berkata, aku melihat iblis seperti kilat dari langit. Jadi saudara, ini juga jangan salah artikan, kalau ada kilat berarti iblis. Tidak, ini hanya sebuah gambar atau sebuah contoh. Artinya kalau kita punya kuasa Tuhan, itu seperti memancarkan kilat dari langit. Begitu cepat, dalam hitungan sedetik iblis lari karena hidupmu penuh kuasa. Dan itu kita bisa bangga, bersuka cita. Tapi yang sebenarnya adalah Tuhan berkata, jangan engkau bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi alasan kita bersuka cita karena nama kita terdaftar di sorga, yaitu yang pertama adalah karena identitas pribadimu jelas dan pasti diterima dan dipercaya oleh Tuhan. Jadi nama yang paling indah itu dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, yaitu nama yang harum, lebih baik, lebih indah dari minyak yang mahal. Jadi kita jelas identitas kita di sorga, saudara. Untuk apa kita hebat dalam melakukan atau pelayanan? Karena iblis pun bisa melakukannya demikian. Bukan berarti
hamba-hamba Tuhan yang punya karunia itu iblis, bukan. Tetapi iblis bisa meniru apa yang karya Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama, pastikan identitas pribadi kita jelas. Ya, jelas sekali, dan kita diterima dan dipercaya oleh Tuhan. Jadi saudara, indah. Hanya syaratnya adalah ketika identitas pribadi kita jelas di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita bersukacita? Karena nama kita terdaftar di sorga, yaitu karena sukacitamu bukanlah sementara atau bersifat semu, ya. Jadi bukan sukacita kita karena apa adanya atau apa yang kita miliki, apa yang kita bisa raih. Tetapi sukacita kita itu sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Dari kita masa hidup sampai kekekalan itu tidak hilang. Sehingga kita bisa bersukacita. Jadi tidak ada rasa kesombongan kita. Tidak ada rasa ego kita. Wah, hebat saya, aku bisa. Tidak. Karena sukacita kita bukanlah hal yang sementara yang ada di dunia ini. Tapi bersukacita karena kita terdaftar di sorga. Yang ketiga adalah karena sukacita kita berasal dari ilahi. Jadi dunia tidak mungkin bisa memiliki. Ini diberikan saudara cuma-cuma lewat siapa? Pribadi Roh Kudus. Oleh karunia Roh Kudus yang kita terima. Pribadi Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Iblis pun gemetar. Jadi itu berasal dari ilahi. Bukan bisa dibeli atau bisa dilakukan dengan cara manusia. Tidak. Yang terpenting adalah ketika kita percaya, kita lahir baru dan kita memiliki hubungan yang begitu melekat dengan Tuhan, sehingga kita menerimanya, kuasa itu. Dan ingat tadi, ular kalajengking pun kita injak, ya, dan kita punya kuasa. Bukan berarti kita sengaja kita cari ular, kita injak kalajengking, tidak. Tetapi sekalipun kita diserang dengan kekuatan musuh atau kuasa kegelapan yang bersifat seperti ular, yang berbisa, kalajengking yang punya bisa, dan ular yang berbicara tentang dia melekat, mengikat kita, hanya dengan kuasa nama Yesus kita bisa dibebaskan. Jadi bukan cari-cari kalajengking atau ular, tidak saudara. Racun maut pun, kalau orang mau membunuh kita, tapi ketika kita berdoa beriman, itu tidak akan mempan dalam hidup kita. Karena ada Yesus, karena nama kita terdaftar di kerajaan sorga. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, God bless you.